pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Nah sekarang bagaimana toh kok Tuhan mengatakan harus baptis, diselamatkan? Nah ini dalam Katekismus Gereja Katolik 1217 sampai 1227 dikatakan demikian. Pertama, tentang pertanda di Perjanjian Lama kenapa pembaptisan dengan air itu perlu. Nah, sejarahnya waktu pemberkatan air pembaptisan dalam liturgi malam Paskah itu, kita itu mengenangkan Roh Allah yang melayang-layang di atas air ketika Allah menciptakan dunia di Kejadian bab 1 ya. Sejak awal dunia, air ciptaan yang sederhana ini adalah sumber kehidupan dan kesuburan, dan menurut kitab suci ia seakan dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas air, memberi kekuatan padanya supaya menyelamatkan dan menguduskan melalui air itu. Nah, juga kenapa air? Itu karena bahtera Nabi Nuh itu juga pertanda keselamatan oleh baptisan, menimbulkan baptisan itu. Dalam bahtera Nuh hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi air itu menyelamatkan. Malah air bah adalah tanda pembaptisan karena air membawa keruntuhan bagi dosa dan awal baru untuk hidup yang kudus. Air dari mata air itu lambang kehidupan, sedangkan air laut itu lambang kematian di dalam kitab suci. Oleh karena itu air juga menunjuk pada misteri salib. Karena atas dasar ini pembaptisan merupakan satu keikutsertaan dalam kematian Kristus. Katekismus bilang begitu, kita tahu di waktu Yesus di kayu salib itu ditusuk dengan tombak, keluar darah dan air. Lalu waktu penyeberangan di Laut Merah, pembebasan bangsa Israel, sebetulnya itu pembebasan dari perhambaan Mesir kan. Nah, itu juga sebetulnya pembebasan dari perhambaan dosa bagi kita. Itu menyatakan pembebasan yang dilaksanakan oleh baptisan. Nah, baptisan itu kita diselamatkan karena kita dibebaskan dari dosa-dosa, dosa asal maupun dosa pribadi ya. Nah, ketika kita dibaptis juga kita ingat penyeberangan Sungai Yordan yang olehnya umat Allah menerima hadiah tanah yang dijanjikan pada keturunan Abraham. Itu tanda apa? Tanah air surgawi, hidup abadi. Jadi janji akan warisan yang membahagiakan abadi. Karena nantinya dalam Perjanjian Lama itu dipenuhi dalam Perjanjian Baru. Dalam zaman gereja kita ini ya. Lalu kita juga ingat Tuhan Yesus Kristus juga dibaptis. Itu menjadi tanda bahwa Perjanjian Lama disempurnakan dalam Yesus Kristus. Semua tanda tadi itu ya disempurnakan dalam Yesus ketika memulai kehidupannya di depan umum sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan. Jadi dia itu memulai seluruh karya penyelamatannya mulai dari pembaptisan di Sungai Yordan, di air Sungai Yordan. Nanti setelah Yesus bangkit, ia memberi perutusan pada para rasul, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Nah, jadi pembaptisan itu perlu untuk keselamatan pakai air dan kata-kata atau rumusan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Tuhan kita telah menerima dengan sukarela pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Itu ada di Matius 3 ayat 15 ya. Untuk menggenapkan seluruh rencana Allah, yaitu rencana keselamatan itu ya. Nah, rencana keselamatan itu ditentukan untuk para pendosa dan itu perlu baptis. Nah, dengan Yesus dibaptis itu bukan berarti dia berdosa, tidak, tapi dia menyatakan satu hati, satu perasaan dengan manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Dia mengosongkan diri ya. Yesus yang tidak berdosa itu mengosongkan diri, dan roh yang melayang-layang di atas air ketika dulu Kejadian bab 1
Sekarang di Matius bab 3 itu turun atas Kristus seperti roh, seperti burung merpati ya, turun atas Kristus ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Maka Bapa memberi kesaksian tentang Yesus sebagai putranya yang terkasih, maka percaya pada Kristus dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus diselamatkan. Itu sudah keyakinan iman kita dan memang terjadi itu secara teologis. Nah, di dalam Paskah Kristus membuka sumber-sumber pembaptisan untuk semua manusia. Dia bangkit dari alam maut. Dia berbicara mengenai kesengsaraannya yang akan ia alami di Yerusalem sebagai satu pembaptisan yang dengannya ia harus dibaptiskan. Markus 10 ayat 38. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang tertikam merupakan gambaran asli pembaptisan dan Ekaristi, sakramen kehidupan baru. Jadi setelah dibaptis ya terima Ekaristi, satu kesatuan, sakramen inisiasi namanya, di samping penguatan ya, supaya kita yang sudah diselamatkan ini terus selalu ditumbuhkan dalam Tuhan, makin disempurnakan cinta kasih kita sampai hidup yang kekal. Dengan demikian dimungkinkan kita dilahirkan dari air dan roh supaya masuk dalam kerajaan Allah, kata Yohanes bab 3 ayat 5 ya. Nah, kalau di dalam gereja sendiri, ketika zaman gereja ya, itu pada Pentakosta gereja merayakan dan menerimakan pembaptisan kudus. Nah, ketika kita dibaptis juga kita ingat penyeberangan sungai Yordan yang olehnya umat Allah menerima hadiah tanah yang dijanjikan pada keturunan Abraham. Itu tanda apa? Tanah air surgawi, hidup abadi. Jadi janji akan warisan yang membahagiakan abadi. Dan nantinya dalam perjanjian lama itu dipenuhi dalam perjanjian baru. Dalam zaman gereja kita ini ya. Lalu kita juga ingat Tuhan Yesus Kristus juga dibaptis. Itu menjadi tanda bahwa perjanjian lama disempurnakan dalam Yesus Kristus. Semua tanda tadi itu ya disempurnakan dalam Yesus ketika memulai kehidupannya di depan umum sesudah pembaptisannya di sungai Yordan. Jadi dia itu memulai seluruh karya penyelamatannya mulai dari pembaptisan di sungai Yordan, di air sungai Yordan. Nanti setelah Yesus bangkit, ia memberi perutusan pada para rasul, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20. Nah, jadi pembaptisan itu perlu keselamatan pakai air dan kata-kata atau rumusan, aku baptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Tuhan kita telah menerima dengan sukarela pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Itu ada di Matius 3 ayat 15 ya. Untuk menggenapkan seluruh rencana Allah, yaitu rencana keselamatan itu ya. Rencana keselamatan itu ditentukan untuk para pendosa dan itu perlu baptis. Nah, dengan Yesus dibaptis itu bukan berarti dia berdosa, tidak, tapi dia menyatakan satu hati, satu perasaan dengan manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Dia mengosongkan diri ya. Yesus yang tidak berdosa itu mengosongkan diri. Dan roh yang melayang-layang di atas air ketika dulu Kejadian bab 1, sekarang di Matius bab 3 itu turun atas Kristus seperti roh, seperti burung merpati ya, turun atas Kristus ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Maka Bapa memberi kesaksian tentang Yesus sebagai putranya yang terkasih, maka percaya pada Kristus dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus diselamatkan. Itu sudah keyakinan iman kita dan memang terjadi itu secara teologis ya. Nah, di dalam Paskah Kristus membuka sumber-sumber pembaptisan untuk semua manusia. Dia bangkit dari alam maut.
Ia berbicara mengenai kesengsaraannya yang akan ia alami di Yerusalem sebagai satu pembaptisan yang dengannya ia harus dibaptiskan. Markus 10 ayat 38. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang tertikam merupakan gambaran asli pembaptisan dan Ekaristi, sakramen kehidupan baru. Jadi setelah dibaptis ya terima Ekaristi, satu kesatuan, sakramen inisiasi namanya, di samping penguatan ya, supaya kita yang sudah diselamatkan ini terus selalu ditumbuhkan dalam Tuhan, makin disempurnakan cinta kasih kita sampai hidup yang kekal. Dengan demikian dimungkinkan kita dilahirkan dari air dan roh supaya masuk dalam kerajaan Allah, kata Yohanes bab 3 ayat 5 ya. Nah, kalau di dalam gereja sendiri, ketika zaman gereja itu pada Pentakosta, gereja merayakan dan menerimakan pembaptisan kudus. Santo Petrus berkata pada rakyat banyak yang sangat terharu oleh khotbahnya itu, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Para rasul dan rekan kerjanya menawarkan pembaptisan pada semua orang yang percaya pada Yesus, baik orang Yahudi dan semua orang lain yang takut akan Allah, orang-orang kafir itu. Pembaptisan selalu dihubung-hubungkan dengan iman. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Demikian perkataan Santo Paulus kepada kepala penjara di Filipi ketika ia juga dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 sampai 33. Jadi menurut Santo Paulus, orang yang percaya diikutsertakan dalam kematian Kristus oleh pembaptisan, dimakamkan bersama dia dan bangkit bersama dia. Nah, itu keyakinan kita ya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, orang dibaptis konsekuensinya memang hidup baru, yang elek-elek dosa-dosa itu tinggalkan ya. Kita hidup dalam kasih. Jadi umat beriman telah mengenakan Kristus, Galatia 3 ayat 27 ya, seperti berpakaian mengenakan Kristus, tapi ini pakaian yang kekal ya. Meterai yang kekal yang tidak bisa dihapuskan. Berkat Roh Kudus, pembaptisan adalah permandian yang menyucikan, menguduskan dan membenarkan. Jadi kita itu sungguh dihapus dosa-dosanya yang sebelum baptis. Nanti kalau setelah baptis jatuh dalam dosa lagi bagaimana? Itu sakramen tobat ya. Kita lalu makin sempurna dalam cinta kasih. Nah, itulah tujuan baptisan, itu keselamatan, dan dengan keselamatan itu kita bersyukur lalu mewujudkan diri terhadap sesama dan lingkungan hidup ini dengan hidup penuh kasih. Ya, saya kira demikian ya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1217 sampai 1227. Berkah dalam